Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahibri Wicaksono, angkatan 2018, NIM 273. Saya berasal dari kelas basis data 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project mata kuliah basis data yang diampu oleh Pak Brian. Ya, kita mulai saja. Pertama, saya telah membuat suatu ER diagram. ER diagram ini memiliki beberapa entitas seperti anggota, peminjaman, penulis, penerbit, rak, buku, pegawai, histori perpustakaan, histori pegawai, denda, dan pengembalian. Di setiap entitas terdapat beberapa atribut seperti contohnya pada entitas peminjaman terdapat atribut ID peminjaman dan tanggal pinjam. Kemudian di setiap entitas pasti memiliki suatu relasi dengan entitas yang lain. Saya jelaskan beberapa, yaitu seperti histori perpustakaan dengan peminjaman. Ini terdapat relasi one to one, jadi setiap peminjaman hanya memiliki satu histori dan histori perpustakaan hanya memiliki satu peminjaman. Dan contoh lainnya peminjaman dengan buku, yaitu setiap peminjaman dapat meminjam lebih dari satu buku dan buku hanya dapat dipinjam oleh satu orang. Kemudian buku dengan penulis, yaitu one to many, jadi buku hanya memiliki satu penulis dan penulis memiliki lebih dari satu buku. Kemudian buku dengan penerbit, yaitu many to many, jadi buku dimiliki oleh banyak penerbit dan penerbit dapat memproduksi banyak buku. Nah, kemudian buku dengan rak, jadi buku hanya dapat pada satu rak dan rak memiliki banyak buku. Terus buku dengan pegawai, yaitu satu buku hanya dapat diproses oleh pegawai dan pegawai dapat memproses banyak buku untuk dipinjam. Kemudian antara pegawai dengan histori pegawai, yaitu pegawai memiliki beberapa histori pegawai seperti tanggal gaji seperti itu, dan histori pegawai hanya memproses dari satu pegawai saja seperti itu. Kemudian untuk model historikalnya, jadi kan pada perpustakaan pasti terdapat pegawai yang menerima gaji, dan gaji yang diterima oleh pegawai dengan seiring waktu akan berganti-ganti. Jadi model historical data ini digunakan untuk mencari berapa banyak gaji karyawan dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan historical data modeling ini, pihak perpustakaan dapat mengetahui jumlah gaji pegawai secara akurat dari waktu ke waktu. Fungsinya itu seperti itu. Jadi untuk contohnya ini antara pegawai dengan histori pegawai. Jadi antara entitas pegawai dengan histori pegawai itu, pada histori pegawai terdapat tanggal awal gaji. Maksudnya ini kayak awal mula bekerjanya itu tanggal berapa, kemudian tanggal terakhir gajinya itu tanggal berapa terakhir dia bekerja, seperti 1 bulan seperti itu. Ya, terus ini tipe datanya itu tipe anunya itu opsional. Jadi opsional itu bisa dikosongi atau diisi. Terus kemudian gajinya ini yaitu besaran gaji yang diterima oleh pegawai. Jadi kalau dimodelkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi misal ID kan berhubungan dengan ID pegawai. Sedangkan di pegawai ID pegawai merupakan suatu primary key. Jadi ID pegawai akan menjadi suatu foreign key pada histori pegawai. Jadi contohnya ID pegawai 1, tanggal awal gajinya misal tanggal awal gaji, jadi tanggal masuknya tanggal 12 bulan 11 tahun 2016, dan tanggal terakhir gajinya itu tanggal terakhir dia bekerja misal 1 bulan, jadi kan tanggal 12 bulan 12 tahun 2016 dengan gaji 3 juta seperti itu. Dan untuk selanjutnya misal berbeda tanggal atau tahun, maka akan jadi seperti ini. Jadi ID pegawai 1 pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2018, dan tanggal terakhirnya ini boleh dikosongin karena ini opsional. Jadi mungkin pada tanggal sekarang dia masih bekerja dan belum menerima gaji yang dikerjakan sekarang. Jadi ini 3,5 juta itu merupakan gaji sebelum dia mulai bekerja pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2018. Seperti itu. Jadi perusahaan dapat mengetahui berapa banyak gaji yang diterima oleh karyawan ini sebelum tanggal dia selesai bekerja. Itu. Kemudian untuk modeling change, yaitu yang saya gunakan adalah press, karena kan di perpustakaan ketika kita meminjam buku
harus mengembalikan buku dalam waktu tertentu, dan setiap keterlambatan pengembalian buku pasti memiliki perubahan harga denda yang harus dibayarkan. Jadi misal jika terlambat selama beberapa hari, setiap harinya ditambah 2.000. Tapi kalau beberapa bulan mungkin berubah menjadi 100.000 seperti itu. Jadi maka denda yang harus dibayarkan akan berubah-ubah sesuai dengan berapa lama keterlambatan dari pengembalian buku di perpustakaan tersebut. Dan terdapat deadline yang grade, artinya yang ini berwarna abu-abu ini artinya denda dari perpustakaan ini dapat dilihat dari tanggal kunjungan anggota. Jadi misal anggota tanggal ini mengunjungi perpustakaan, maka pada tanggal itu ditentukan berapa banyak denda yang diterima bila sampai melakukan keterlambatan pengembalian buku. Kemudian ini untuk subtype atau ads, jadi saya membuat suatu subtype. Jadi di dalam anggota itu kan anggota ini kan terdiri dari berbagai macam golongan, seperti misal ada umum, mahasiswa, dan pelajar. Sedangkan di masyarakat umum tidak semua memiliki NIM atau NISN, dan mahasiswa tidak semua memiliki NISN, dan pelajar itu tidak semua memiliki NIM, NIM mahasiswa maksudnya. Maka dari itu dibuat suatu subtype pada bagian anggota agar dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi misal umum ini sudah terisi, maka mahasiswa dan pelajar tidak perlu mengisi atribut tersebut. Maka dari itu atribut pada entitas umum, mahasiswa, dan pelajar ini opsional, karena ketika satu sudah terisi maka yang lain tidak perlu mengisi, seperti itu. Kemudian ini untuk physical data modelingnya. Jadi setelah kita engineering dari ARD-nya, kita modeling akan jadi seperti ini. Jadi ketika ada relasi one to one, maka akan membuat suatu panah, yaitu dua panah, berbeda dengan ketika one to many, itu akan membentuk satu panah saja. Tapi kalau many to many akan membentuk suatu kolom lagi, yaitu relation 8 ini. Itu ketika many to many antara buku dengan penerbit yang tadi. Seperti itu. Kemudian untuk relation database illustrated. Jadi saya menggunakan entitas pegawai, di mana entitas pegawai itu terdapat ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai, ID buku, dan ini tuh kayak dibuat DML pada physical data modeling ini dibuat DML. Jadi dibuat suatu kolom supaya dapat dibaca oleh orang umum. Jadi tabelnya pegawai, kolomnya itu ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai, ID buku, dan tipe datanya sesuai dengan yang di sini. Kemudian terdapat ketika primary key ini menunjukkan 1, berarti ID pegawai ini merupakan primary key. Kemudian untuk relation mappingnya, jadi di relation mapping ini saya menggunakan entitas anggota, di mana entitas anggota ini terdapat atribut ID anggota, nama anggota, tanggal berlaku, alamat anggota, telepon anggota. Kemudian setelah saya membuat tabel tersebut, saya akan memasukkan data menggunakan sintaks seperti ini di SQL. Insert into anggota, value 1, Wahyu 12/12/2020, akordeon dengan nomor telepon. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk terminologi mapping and table short names, jadi ID pegawai ini, entitas pegawai ini saya buat kayak saya pendekkan namanya menjadi PGI. Dan saya kemudian membuat suatu tabel namanya key type, optionality, sama column name, di mana key type ini merupakan untuk menunjukkan tipe kuncinya, jadi primary key atau bukan primary key. Jadi ketika dibaca seperti ini, jadi ID pegawai itu optionality-nya bintang, jadi itu harus diisi.
dan PK. Jadi ini harus ID pegawai ini merupakan suatu primary key, dan nama pegawai ini optionality-nya itu bintang, berarti harus diisi, dan key type-nya tidak diisi, maka bukan suatu primary key, dan seterusnya. Kemudian untuk relation mapping-nya, jadi antara buku dengan rak, yang saya contohkan antara entitas buku dengan rak, saya sederhanakan namanya menjadi BU dan rak menjadi RK. Kemudian buku ini saya tentukan key type-nya apa, optionality-nya apa, dan column name-nya apa. Jadi column name-nya kan ID buku, terus optionality-nya mandatory, key type-nya primary key. Jadi karena terjadi suatu relasi one to many, maka ID buku ini akan menjadi suatu foreign key pada rak. Jadi ID buku ini akan berpindah menuju rak, tapi pada bagian rak ini akan menjadi suatu foreign key. Seperti itu. Kemudian jadi misal relation mapping-nya itu ada isinya, sudah ada isinya. Jadi ID buku 1, judul bukunya Harry Potter. ID buku 2, Percy Jackson. ID 3, Dylan. 4, Soekarno. Maka ID raknya 1, 2, dan 3 ini tergantung nama raknya juga seperti apa. Maka 1 akan Harry Potter, fantasi. 2, Percy Jackson, ID bukunya tidak ada di sini, soalnya masuk di sini. Kemudian 3, Dylan, kan drama, masuk di sini. Kemudian 4, Soekarno, kan masuk di sini. Sekian penjelasan yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.